Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, salam sejahtera bagi kita sekalian. Harapan dan doa saya pagi ini kita semua sudah bangun dengan kekuatan baru, semangat yang baru dalam anugerah Tuhan kita Yesus Kristus. Senang sekali saya menjumpai Bapak Ibu dan saudara-saudaraku pada pagi ini sebelum kita beraktivitas. Kita di acara Renungan Pagi edisi 13 Februari 2024. Pagi ini kita akan membaca firman Tuhan dari Kisah Rasul pasal 5 ayat 26 sampai 31. Semoga menjadi panduan kita untuk berjalan di hari ini. Kisah Rasul pasal 5 ayat 26 sampai 31 demikian. Maka pergilah kepala pengawal serta orang-orangnya ke bait Allah, lalu mengambil kedua rasul itu. Tetapi tidak dengan kekerasan, karena mereka takut kalau orang banyak melempari mereka. Mereka membawa keduanya dan menghadap mereka kepada mahkamah agama. Imam besar mulai menanyai mereka, katanya, "Dengan keras kami melarang kamu mengajar dalam nama itu. Namun ternyata kamu telah memenuhi Yerusalem dengan ajaranmu dan kamu hendak menanggungkan darah orang lebih itu kepada kami." Tetapi Petrus dan rasul-rasul itu menjawab, katanya, "Kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Allah nenek moyang kita telah membangkitkan Yesus yang kamu gantungkan pada kayu salib dan kamu bunuh. Dialah yang telah ditinggikan oleh Allah sendiri dengan tangan kanannya menjadi pemimpin dan juru selamat supaya Israel dapat bertobat dan menerima pengampunan dosa." Perilaku taat atau perilaku menurut. Saudara-saudaraku, pendengar renungan pagi yang dikasihi Tuhan, apakah resiko terbesar yang paling kita takuti jika kita ditolak? Jika kita merasa ditolak, apa yang akan kita lakukan? Marah, kecewa, tentu saja pasti. Tapi apakah akan kita membalas atau mengikuti semua keinginan orang-orang yang ada di situ? Saudara-saudara, pada awal sejarahnya, gereja diperhadapkan pada situasi yang sangat sulit. Gereja jemaat mula-mula tidak langsung menghadapi kesulitan dari kekaisaran Romawi sebab masih dianggap sebagai salah satu sekte Yahudi saja atau aliran yang menyimpang. Meskipun secara politik pemberitaan para rasul bahwa Yesus adalah Tuhan sebenarnya merupakan perlawanan politik terhadap otoritas kekaisaran Romawi yang menganggap kaisar sebagai dewa yang harus disembah. Namun dari pihak Yahudi justru ada masalah yang sangat serius. Pemberitaan rasul-rasul bahwa Yesus adalah Tuhan dan Mesias yang dijanjikan menyedot perhatian umat yang menyebabkan popularitas dan pengikut mahkamah agama semakin berkurang. Karena itu, sebagai pemegang otoritas agama Yahudi, mereka harus melarang pemberitaan para rasul. Rasul-rasul dilarang untuk terus berbicara di dalam nama Tuhan Yesus dan mengajarkan ajaran-ajaran dari Kristus Yesus. Dalam teks yang kita baca pada pagi ini menceritakan bagaimana para rasul yang terus memberitakan Injil dan ketika diperhadapkan kepada mahkamah agama untuk ditanyai, mereka berbicara dengan lantang walaupun mereka ditangkap dan dimasukkan ke dalam penjara. Namun malaikat Tuhan datang melepaskan mereka, kemudian memerintahkan mereka agar terus memberitakan Injil. Mereka pun dengan penuh ketaatan kembali untuk memberitakan Injil di dalam ayat 17 sampai 25. Tetapi ayat yang kita baca pada hari ini ditulis bahwa mereka ternyata kembali ditangkap lagi, dan kali ini di hadapan mahkamah agama. Ayat 29 dan 32 terdapat alasan mengapa mereka tetap memberitakan Injil meskipun di tengah tekanan. Mengapakah Petrus dan Yohanes tidak gentar sedikit pun, tetapi tetap setia untuk memberitakan dan berbicara di dalam nama Tuhan Yesus. Saudara, alasannya ada di ayat 23. Ia mengatakan bahwa kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Ayat yang ke-29. Kita harus lebih taat kepada Allah daripada taat kepada manusia. Ketaatan untuk terus memberitakan Injil merupakan respons bagi pekerjaan Roh Kudus dalam kehidupan orang yang percaya untuk melakukan kehendak Allah. Saudara sekalian, para murid memilih untuk lebih taat daripada menurut. Perilaku taat dan perilaku menurut adalah dua hal yang berbeda. Perilaku menurut dimotivasi oleh keinginan untuk mengikuti kemauan orang saja, hanya mengekor kepada orang lain, karena ingin diterima atau disukai orang.
Tapi bila tidak ada yang memberikan feedback atau tidak ada yang dilihat, bisa saja menjadi tidak taat. Tidak ada polisi yang melihat misalnya, bisa saja kita menerobos lampu merah. Tidak ada yang absen boleh bolos saja. Tidak ditegur, semua orang dapat melakukannya. Maka aku pun juga dapat melakukannya. Kebutuhan yang besar untuk diterima membuat kita dapat mengorbankan kebenaran. Memilih jalan yang keliru demi menyenangkan orang sebab takut pada penolakan. Apalagi jika kita sudah merasa berhutang budi, kita bisa mengorbankan kebenaran demi membalas hutang budi. Tidak ada pilihan terpaksa kita harus menurut demi menyenangkan orang lain. Disinilah bahayanya melibatkan transaksi uang dalam proses pemilihan pemerintah, baik pusat maupun di daerah, atau di dalam hal-hal apapun di dalam kehidupan ini. Masalah semua orang Kristen yang tidak diselesaikan dengan masa lalunya, atau masalah yang kita bawa sejak dari kecil, yang tidak pernah selesai, akan membuat kita memiliki masalah besar di usia remaja sampai pemuda. Jika pada masa kecil kita mempunyai kebutuhan yang tidak terpenuhi, akan menjadi tema hidup kita, terus menjadi pencarian di masa-masa hidup kita. Harus dikenali dan diselesaikan. Saudara, persoalannya kadang-kadang masalah itu justru terjadi karena kita tidak sadari. Saudara, kita berasal dari lingkungan dan keluarga yang tidak sempurna, maka kita pasti dibentuk dalam sistem yang tidak sempurna. Saudara, apalagi jikalau kita mengingat teori Abraham Maslow tentang kebutuhan manusia. Hierarki kebutuhan manusia. Seorang ahli psikologi dari psikologi klinis yang berbicara tentang pada umumnya manusia itu memiliki kebutuhan fisik, kebutuhan rasa aman, kebutuhan rasa kasih sayang, kebutuhan penghargaan, dan kebutuhan akan aktualisasi diri. Apa yang tidak terpenuhi akan menjadi faktor pencetus untuk terus kita cari di masa tua, sampai masa tua. Misalnya saja jika ada seseorang yang memiliki kebutuhan untuk diterima karena sering mengalami penolakan semenjak kecil. Misalnya sering dibanding-bandingkan dengan anak-anak yang lain, seringkali memperoleh hinaan, cemoohan, bulian. Lambat laun anak ini merasa dan mengalami penolakan semenjak kecil. Dan akhirnya anak ini akan bertumbuh menjadi satu pribadi yang rendah diri, merasa ditolak, dan jadilah ia memiliki kebutuhan besar untuk diterima. Tanpa sadar, inilah yang akan menuntun perilaku anak ini. Ia akan terus bertumbuh menjadi seseorang yang sangat membutuhkan penerimaan orang-orang di sekitarnya dan sangat rentan dengan penolakan. Para rasul Yohanes dan Petrus selesai dengan hal ini, selesai dengan dirinya. Karena ternyata jelas dari komitmennya memilih lebih taat daripada sekedar memiliki keinginan untuk disenangi orang-orang di sekitarnya. Memilih taat kepada Tuhan daripada menyenangkan manusia. Daripada disenangi manusia, memilih kebenaran walau berat konsekuensi yang akan mereka terima. Ia tidak peduli apakah mereka akan diterima atau ditolak. Bagi mereka jauh lebih mulia disenangi Allah daripada disenangi manusia, bahkan pemerintah pada waktu itu. Sebab mereka bukanlah orang-orang penjilat yang hanya ingin demi uang dan kedudukan. Orang-orang rohani akan lebih memilih kesenangan Tuhan daripada sekedar cari nama. Apalagi menjual harga diri hanya dengan penerimaan, hanya dengan uang atau materi. Para rasul meskipun mendapat tekanan dan larangan yang begitu keras, tetapi mereka terus konsisten memelihara kesetiaan kepada Tuhan dan terus mengajar dalam nama Tuhan Yesus dan hidup di dalam kebenaran. Saudara-saudaraku, terkait dengan pemilihan pemimpin untuk bangsa dan negara, mari kita memasuki bilik-bilik suara, menyatakan pilihan kita dengan bertanya kepada Tuhan dalam kerendahan hati, agar hikmat-Nya menuntun kita memilih pemimpin yang taat pada Tuhan, yang konsisten hidup di dalam kebenaran, taat pada dasar negara, Pancasila dan Undang-Undang Dasar, serta memelihara kesatuan negara Republik Indonesia. Dan lebih daripada hanya sekedar mencari nama dan popularitas. Para pelayan gereja, kiranya kita meneladani kehidupan Yohanes dan Petrus serta prinsip-prinsip hidupnya. Mereka tetap setia pada kebenaran, memilih taat pada Tuhan daripada taat kepada manusia, memilih menyenangkan Tuhan daripada hanya sekedar perilaku menurut kepada manusia.
daripada menyenangkan manusia, siap menerima penolakan, tetapi tetap berkenan kepada Tuhan. Kiranya Roh Kudus tetap menuntun kita, saudara-saudaraku, untuk tetap hidup di dalam ketaatan pada Tuhan yang memotivasi segala tindakan dan perilaku kita, dan bukan hanya sekedar mengikut menurut perilaku manusia di sekeliling kita. Marilah kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih banyak untuk firman-Mu pada pagi ini. Berilah kami kekuatan untuk memilih lebih taat kepada Tuhan daripada hanya taat kepada manusia. Berilah kami kepekaan supaya kami mengerti apa yang Tuhan kehendaki, lebih daripada hanya ingin disenangi orang-orang di sekitar kami. Kami minta ampun Tuhan, karena kadang-kadang tanpa sadar kami lebih memilih untuk dihormati, dihargai, diterima oleh manusia, ketimbang apa yang kami lakukan itu benar di mata Tuhan. Hamba-Mu berdoa untuk segenap pendengar renungan pagi ini dimanapun mereka berada. Biarlah Roh Tuhan memimpin kami bersama-sama, supaya kami lebih memilih untuk taat kepada Tuhan walaupun berat konsekuensi yang harus kami terima. Tetapi biarlah itu di dalam pertolongan Roh Kudus, dengan komitmen dan kesetiaan yang tinggi, kami akan tetap berjuang untuk menyenangkan hati Tuhan, ketimbang hanya menyenangkan segelintir orang yang ada di sekitar kami. Berkatilah kami semua ya Tuhan, dan umat-umat-Mu yang mendengar renungan pagi ini dimanapun mereka berada, biarlah Roh-Mu yang akan menuntun mereka sekalian di dalam segala hal yang mereka hadapi di hari ini. Mereka yang berduka, Tuhan akan hiburkan. Mereka yang sakit, Tuhan akan pulihkan. Mereka yang mengalami jalan-jalan buntu dan persoalan hidup yang menindih mereka, Tuhanlah yang akan memberikan kekuatan dan jalan keluar yang terbaik. Kami serahkan hidup kami dalam tangan-Mu di hari ini Bapa, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Selamat beraktivitas Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian dengan firman ini. Amin.